Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Sobat YKTV yang berada di mana saja. Berbahagia sekali pada pagi hari ini. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat semuanya. Dan kita pada pagi hari ini kembali bertemu dengan podcast Sapa Masjo yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, bekerja sama didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta dan tentu saja dengan YKTV. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena kita mengadakan podcast ini dalam rangka yang hari istimewa kita menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta ke-77. Sobat YKTV, mari kita dengarkan, bincangkan bersama-sama tentang betapa bergairahnya perjuangan pada masa lalu dan betapa generasi sekarang ini harus mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk mempertahankannya. Bersama saya di studio sudah hadir dua pejuang yang sangat luar biasa. Selamat pagi Pak Suniat dan juga Pak Sumarno. Selamat sehat Bapak? Alhamdulillah sehat dan tetap ceria Sobat YKTV. Di usia berapa Pak Suniat? Saya 66. 66 ya. Pak Sumarno? 78. Oh 78, sudah lebih tua dari negara kita ya Pak ya. Negara kita baru 77 nih, Pak Sumarno sudah 78. Luar biasa sekali dengan semangat yang tetap membara. Bapak-bapak dari LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia ini akan membersamai kita Sobat YKTV selama 1 jam ke depan untuk membincangkan, untuk menceritakan storytelling tentang apa yang terjadi pada masa itu. Dan tentunya saya berharap Sobat YKTV bisa mengambil manfaat dan hikmahnya perbincangan ini untuk kita mempertahankan kemerdekaan ini. Karena saya mengutip nih Pak Suniat dan Pak Sumarno ya, kata jenderal besar kita, Jenderal Sudirman ya, percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia, siapapun juga. Nah ini pada tahun berapa Jenderal Sudirman itu ya sudah menyampaikan bahwa kemerdekaan itu tidak akan pernah bisa dilenyapkan oleh siapapun karena ini dibangun atas ribuan nyawa, ratusan harta dan lain sebagainya. Nah, Pak Suniat dan juga Pak Sumarno nih, saya ingin karena Bapak dari Legiun Veteran ya, mungkin Sobat YKTV itu belum banyak yang tahu. LVRI itu apa sih? Taunya itu LVRI itu adalah para pejuang gitu yang sudah tua-tua gitu ya. Nah, apakah memang seperti itu atau kemudian ada dinamikanya ya untuk LVRI ini? Mungkin Bapak-bapak bisa menjelaskan siapa ini Pak Suniat atau Pak Sumarno? Ya, silakan Pak. Oh iya Pak Suniat. Ya, monggo Pak Suniat biar Sobat YKTV itu bisa mengetahui LVRI itu apa dan biar terbuka wawasannya begitu. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang masalah LVRI. Yang mana LVRI merupakan suatu Legiun Veteran Republik Indonesia, merupakan suatu wadah pejuang. Baik itu pejuang kemerdekaan yang pada saat itu peristiwa berhadapan terhadap penjajah asing yang terlibat pada saat veteran pejuang, yaitu tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 1949. 10 Agustus itu peristiwa apa Pak Suniat? Peristiwa gencatan senjata. Okay. Jadi dengan adanya peristiwa tanggal 10 Agustus terjadi pertempuran yang terakhir di Solo selama 4 hari pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Agustus, yang di bawah Komandan Letnan Kolonel Supriyadi. Oh Pak Supriyadi, peta itu ya? Bukan ya? Pejuang ya. Karena pada saat itu masih majanya 22 tahun. Oh, 20 tahun. 20 tahun sudah memimpin. 22 tahun sudah memimpin ya, memimpin sebuah pasukan untuk bertempur dengan Belanda ya, asing ya. Karena pada saat itu kan dengan berakhirnya gencatan senjata
yaitu pada peristiwa sebelumnya kan ada agresi militer. Ya betul, agresi ya Ada agresi militer satu yaitu 1 dan tanggal 21 2. Juli 1947. Kemudian ada agresi militer tanggal 19 Desember 1948. Dengan adanya peristiwa itu maka di kota Yogyakarta, yaitu karena Belanda pada saat itu sudah menganggap bahwa kita sudah tidak ada kekuatan lagi. Namun sebelum waktu itu, sebelum peristiwa terjadi serangan umum setelah proklamasi, itu kan tidak selesai dengan hanya proklamasi, masih ada terjadi beberapa pertempuran. Karena pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus di Hiroshima Nagasaki dibom sama Amerika dengan bom atomnya, maka Jepang kalah perang. Nah, kemudian tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan kalah perang dan menyerahkan diri kepada sekutu. Nah, kemudian karena pada saat itu sekutu berkuasa, maka tanggal 15 kemudian Inggris mendapat mandat dari PBB untuk melucuti tentara Jepang dan mengembalikan tawanan perang. Nah, setelah itu dengan adanya peristiwa tanggal 14 sampai dengan 19 peristiwa pertempuran yang terjadi di Semarang dan Magelang melawan Jepang. Kemudian terjadi lagi peristiwa pertempuran yaitu pertempuran di Ambarawa. Ya, pada tanggal 22 November sampai dengan tanggal 15 Desember melawan Inggris. Yang waktu itu Jepang bertempur di Semarang, Magelang, kemudian terjadi peristiwa itu lagi, yaitu peristiwa pertempuran di Ambarawa yang cukup dahsyat. Itu kalau saya pernah dengar cerita itu beberapa anak-anak Jogja juga ikut ke sana untuk jadi ikut waktu bertempur itu ya. Dengan adanya agresi militer waktu itu kan melibatkan tentara pelajar. Jadi yang pada saat itu masih sekolah, baru lulus SMP, itu mereka sudah terlibat dalam tentara pelajar. Suatu contoh dulu ya, Pak Profesor Bambang Suroto yang beliaunya pendiri UPN, itu waktu itu masih SMA, kemudian karena negara membutuhkan, Bapak Bambang Suroto bergabung menjadi tentara pelajar. Namun karena setelah terjadi gencatan senjata, diberikan izin apakah ingin melanjutkan di militer atau ingin sekolah. Yang akhirnya ini suatu contoh Bapak Profesor Bambang Suroto mantan rektor UPN itu melanjut sekolah. Akhirnya mendapat gelar Profesor Bapak Bambang Suroto. Umurnya pada waktu itu masih belasan ya? Sudah 19 tahun. Ya 19 tahun, 18-20. Saudara saya ada yang meninggal di pertempuran Ambarawa. Pada waktu itu usia beliau itu masih 15 tahun. Jadi anak-anak gitu loh, masih anak-anak yang suka perang di mana-mana. Jadi ada pertempuran di sini ikut, ada pertempuran di sini ikut, dan ternyata beliau memang ya berhentinya di Ambarawa. Luar biasa itu. Memang ini kan juga ada yang mantan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teladan. Oh iya, siapa? Ya, Bapak Dr. Samijo. Itu beliaunya itu SMP lulus waktu itu. Begitu lulus SMP dia bergabung ikut sebagai tentara pelajar. Ya pada saat itu usia 19. Jadi kalau beliaunya sekarang masih sugeng itu ya 90 usianya. Tapi belum lama sudah dipanggil. Iya betul. Termasuk mantan kepala sekolah saya. Iya. Kemudian ini termasuk kepala PJKA, Bapak Supari. Banyak banget ya. Dan itu mereka masih muda-muda ya Pak ya? Waktu masih muda-muda. Luar biasa sekali. Anak-anak. Berarti itu memang sampai di Agustus 49 itu memang fase fase pejuang ya, perjuangan untuk. Nah setelah itu Pak, setelah 49 itu. Setelah 49 itu kan karena pada saat itu Belanda itu mengakui kedaulatan itu yaitu pada tanggal 29 Desember 1949 itu mengakui kedaulatan Indonesia kalau Indonesia sudah merdeka. Tetapi dia masih menawar kecuali Irian Barat tetap masih di bawah kekuasaan Belanda. Jadi titiknya di situ ya, titiknya di Irian Baratnya itu ya. Nah kemudian karena Belanda masih berkuasa sejak tahun 49 dengan menyatakan kedaulatan tapi belum melepas Irian Barat,
maka terjadi peristiwa yaitu perebutan Papua Barat, Papua Barat. yang akhirnya daerah tersebut disebut Irian Barat. Peristiwa perebutan Irian Barat pada tahun 61-63. Itu peristiwa Trikora. Trikora. Trikora ya. Trikora. Trikora. Ya, Sobat YK, ini kita belajar sejarah lagi ya. Tapi penting ini kita untuk tahu step-step perjalanan bangsa kita. Ternyata memang ya apa namanya, kalau bahasa Jawa itu dicul kendase cekel buntute ya Pak ya. Ya. Terus setelah itu Pak, setelah perebutan Trikora itu, apakah kemudian masih ada apa namanya peristiwa yang membuat veterannya itu kemudian masuk ke dalam Nah, ini karena kelompok ini? setelah Perang Kemerdekaan dengan adanya gencatan senjata 10 Agustus 1949, ini untuk di kriteria tahun 61-63 peristiwa Trikora ini diangkat sebagai yaitu veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Karena veteran yang pada saat itu yang mendapat kehormatan dari negara yang berhadapan langsung dari dengan pihak orang asing. asing. Oke. Jadi Sobat JKTV, kalau ada veteran itu ada yang kelompok pejuang ya. Iya. Ada yang kelompok pembela, Pembela. tapi dua-duanya punya kesamaan nih. Sama. Dua-duanya adalah membela bangsa kita dan berhadapan dengan orang asing, bangsa Iya. asing ya. Iya, Tidak ada yang berhadapan dengan Oh, bangsa iya. kita sendiri ya Tidak itu ada, ya. tidak Jadi ada. penumpasan, pemberontakan atau apapun itu tidak masuk ke situ ya Pak Tidak ya. masuk. Ya. Jadi kalau pemberontakan Opkamdagri, Itu di internal ya. internal, Oke. operasi keamanan dalam negeri. Kalau kelompok yang pembela itu sampai tahun berapa itu Pak kategorinya? Nah, kemudian kan masih ada beberapa peristiwa Ya, dengan setelah berakhirnya Irian Barat atau Papua sudah Masuk ke resmi kita. masuk NKRI, kemudian terjadi peristiwa lagi yaitu peristiwa di Malaysia, Hah? yaitu Itu? peristiwa Kalimantan Utara. Kaltara itu ya. Oh, perebutan itu ya Pak Ya, ya di perebutan. KUB. Utara. karena waktu itu kan yang kita sebut operasi Trikora, Trikora. yang mana Malaysia, Sabah, Singapura, termasuk Sarawak itu kan jajahan Inggris. J ya. Nah, waktu itu kan sekutunya termasuk Australia juga. Lah waktu itu soalnya untuk negara kita itu sudah berjuang yaitu melalui veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pada saat itu karena negara keadaan tidak stabil, politik sedang tidak stabil pas bersamaan pemberontakan G30S dan terjadi juga pemberontakan PRRI di Sumatera, maka yang seharusnya Brunei itu tidak lepas Kalimantan Utara dengan adanya negara tidak stabil karena jajahan Inggris didahului Inggris, jadi dimerdekakan. Ditegakkan oleh Inggris. Itu jadi sangat disayangkan, padahal kita sudah sangat betul-betul bertempur di sana untuk melawan tentara Inggris yang seharusnya tidak lepas, tapi karena negara dalam keadaan tidak stabil yang akhirnya didahului Inggris dimerdekakan, yang sekarang menjadi negara bagian maksudnya Brunei Oh Darussalam. ya. Oke, berarti itu Trikora sampai kemudian tahun 64-65. Setelah itu masih adakah kategori untuk yang pembela kemerdekaan atau pembela tanah air gitu ya? Pembela apa Pak istilahnya? Pembela. Trikora. Enggak, maksudnya kan ada pejuang kemerdekaan, Iya. ada pembela kemerdekaan mungkin ya. Iya. Itu Nah, setelah Trikora masih ini adakah? masih ada lagi peristiwa yaitu peristiwa Timur. Oh, itu baru itu ya? Ya Iya. belum terlalu lama ya. Belum terlalu lama, jadi Tapi waktu lama itu kan juga itu ya. Ya 75. 75. karena Timur itu kan jajahan Portugis, Ya, Portugis ya. yang mana di situ ada beberapa partai yang kuat, ada UDT, ABUDT, Talbanesta. Namun pada saat itu yang paling kuat itu Partai Pertelin, Oh, Vertelin. Pertelin sama UDT. Nah kemudian waktu itu kan punya rencana yang mana mau diproklamasikan sama Pertelin itu rencana 28 Desember 75 itu mau diproklamasikan. Tetapi pada saat itu di bawah Presiden kita Bapak Soeharto, yang mana karena daerah itu termasuk daerah strategis kita yang mana harus menjadi satu NKRI, maka dengan adanya yaitu integrasi Timur yang ingin bergabung, ingin menyelamatkan diri, diadakan untuk peristiwa perebutan Timur, yaitu terjadi perlawanan bulan Mei 75 sampai dengan
bulan Juni 76. Ya. Nah, pada saat itu alhamdulillah kita berhasil membuktikan bahwa kita berhasil untuk merebut Timur Timur, resmi diakui dunia internasional di PBB, masuk negara kesatuan Republik Indonesia. Namun setelah itu pertempuran masih tetap berjalan karena tidak hanya peristiwa pertempuran pada saat perebutan Timur Timur. Karena saya sendiri pelaku. Oh. Saya sendiri pelaku, Jadi- Pak Marno ini beliaunya juga pelaku. Pak Surya sama Pak Marno juga ikut ikut ke mana? Ke Timur juga ya? Ya. Saya sektor tengah, Bu. Oh. Kan dibagi sektor-sektor, Bu. Iya. Sektor barat, sektor tengah, sektor timur. Waduh, Waktu luar itu biasa. sedikit cerita ya. Saya begitu lulus tahun 74 STM dulu ya. Iya. Mendengarkan Umur berapa radio. itu, Pak? 18, 19. 18, 19. Di bawah 20 tetap Ya, ya. di bawah 20 kan. Saya mendengar radio. Dipanggil untuk pemuda yang terbaik, dididik untuk menjadi prajurit militer wajib. Nah, saya kan waktu itu tertarik ya, yang akhirnya saya mendaftar melalui tes mendaftarnya di Semarang, kemudian tes kesehatan di Magelang, kemudian di Semarang, akhirnya saya lulus. Saya mengikuti pendidikan. Kemudian saya dilantik 1 November 75. Pada waktu itu saya tidak tahu mau dikemanakan dan tidak tahu akan terjadi peristiwa pertempuran di Timur Timur, tidak tahu. Saya setelah dilantik, karena waktu itu saya pendidikan 500 orang, jatuh di Kalimantan 200, di Irian 100, kemudian yang lainnya tetap di Kodam Diponegoro. Kemudian waktu itu saya tidak cuti. Yang seharusnya saya selesai itu saya ditambah untuk pendidikan kecabangan. Kecabangan karena saya masuk di kesenjataan Zeni. Zeni itu, merupakan pasukan Zeni. Apa itu Pasukan pasukan Nah, Zeni itu apa, Jadi Pak? begini ya, Harus jelaskan ini ya. untuk organisasi pasukan tempur di Angkatan Darat itu kan ada infanteri. Ya. Pasukan infanteri itu artinya pasukan jalan kaki dengan Ya. bersenjata senapan. Ya. Kemudian pasukan artileri. Pasukan artileri yaitu merupakan pasukan senjata bantuan yang dilengkapi dengan meriam dan Ya. roket. Ya. Kemudian pasukan kavaleri. Kavaleri. Kavaleri itu yang dilengkapi dengan kendaraan tempur lapis baja. Oh. Kemudian pasukan kesenjataan seni. Memang kalau seni itu bisa dikatakan ya infanteri plus. Karena apa lain daripada yang lain, ilmu dari pasukan seni itu banyak ilmu yang dipelajari tentang untuk yang kaitannya dengan untuk tempur. Masalah konstruksi, destruksi, yaitu perusakan, Oh. kemudian jihanda, penjinak bahan peledak, Ya. kemudian rintangan. Nah, itu. Jadi kemudian nubika, nuklir biologi kimia. Tuh. Nah, nuklir biologi kimia ini yang ada kaitannya pada saat sekarang ini kan ada peristiwa pandemi, Ya. COVID. Ya. Nah, itu merupakan bagian daripada itu. Nuklir biologi kimia. Karena apa? Ini merupakan senjata yang paling dasar, yang paling ditakuti untuk semua umat atau semua manusia apabila terjadi perang nubika ini, dunia ini akan kiamat. Ya. Karena apa? Senjata Kalau sudah biologis terjadi ya. perang itu, ya. Kalau terjadi pertempuran yang lainnya mungkin karena nuklir terbatas. Tapi kalau sudah nubika, perang nuklir dengan ledakan semua jadi abu, jadi hangus. Kemudian kalau Biologi. kalau biologi itu senjata itu bisa dibuat masalah hama. Jadi kalau dibuat hama menyerang pohon-pohonan dan tanaman yang sekiranya bercocok tanam padi untuk hasil bumi kita, kalau udah diserang itu kita kan mau tidak mau Iya, kelaparan dan betul bisa ya. makan. Ya. Lah kemudian inilah bisa dibuat virus. Oke. Virus. Nah, dengan adanya virus, ya mungkin secara umum virus itu wabah. Tapi virus bisa dibuat dikembangkan oleh manusia. Contohnya pada waktu kita demam berdarah. Iya. Demam berdarah itu kan betul-betul berkembang di mana-mana, kena ya. Lah itu waktu itu kan yang mengatasi juga orang biologi. Dengan adanya yaitu pengembangan nyamuk. Aedes aegypti dengan Burghasia waktu itu. Betul, ya. Nah, maka ini ada kaitannya dengan itu. Lah kalau senjata kimia, kalau namanya kimia kita mau sembunyi dimanapun akan
kena imbasnya toh kita juga akan mati. Jadi kalau terjadi pertempuran nuklir ini kita kiamat. Tapi insya Allah jangan sampai Mudah-mudahan terjadi. ya, mudah-mudahan tidak terjadi ini Tidak ya. terjadi. Ada apa namanya pada satu titik tuh saya selalu ingat film Independence Day itu ya. Jadi pada satu titik tertentu itu memang mungkin satu dunia itu akan menghadapi satu persoalan bersama dan mungkin kita akan apa namanya punya pendapat lain tentang peradaban gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya Pak. Mudah-mudahan. Menarik sekali Sobat YKTV apa yang disampaikan Pak Suniat tadi. Jadi kalau saya boleh bertanya, Pak Suniat sama Pak Sumarno itu berarti sama-sama dalam posisi pembela Ya, kemerdekaan pembela ya. Berarti ini kemerdekaan. after 1949 ya. Anda saya 60. pembela Seroja. Saya Oh, terlibat Seroja. 7576. 7576. Kalau Timur. Pak Sumarno juga Seroja ya. Jadi Pak Suniat dan juga Pak Sumarno ini merupakan veteran dari peristiwa Seroja. Peristiwa Seroja itu adalah peristiwa pembela perebutan Timur ya, yang sekarang kemudian lepas lagi dari kita dengan nama Timor Leste. Ya sudah, itu adalah satu cerita dari bangsa kita ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Suniat dan Pak Sumarno. Nah, Pak Suniat sama Pak Sumarno, mungkin saya bisa mendapatkan cerita nih suka dukanya ketika ketika dulu bertempur. Dan menarik sekali ketika kita bertempur itu tentu saja kan tidak hanya yang di garis depan ya Pak ya, ada garis belakang nih, ada peran orang-orang lain nih, perempuan begitu ya, yang kemudian juga berperan. Nah, ada cerita-cerita menarik nggak sih Pak selama Bapak itu mengikuti pertempuran, entah itu di Serojanya atau mungkin sempat juga bertempur di mana, atau mendapat cerita dari bapak-bapak veteran yang lainnya, mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa YKTV ini yang rata-rata mungkin ini anak muda ini ya, yang lahiran pada tahun 80 90 yang nggak tahu peristiwa-peristiwa semacam itu. Monggo Pak Suniat sama Pak Sumarno, monggo Pak Sumarno. Baik, begini ya. Jadi ini pengalaman saya melaksanakan operasi tempur. Memang pada saat itu saya tidak tahu mau diapakan. Karena saya tidak dapat cuti waktu itu kan. Saya begitu dipersiapkan, begitu saya dilantik 1 November, yaitu 75, saya langsung tidak pulang. Yang seharusnya saya menempuh kecabangan, yaitu tadi konstruksi, destruksi, termasuk jihanda. Nah, saya hanya diperdalam masalah untuk bahan peledak, untuk penghancuran, untuk perusakan. Kemudian waktu itu saya bergabung dengan pasukan Brigade 4, masuk di Sipur atau Kompi Seni KTDHD Brigade 4. Nah, kemudian waktu itu setelah kita berangkat, tidak pamitan orang tua. Wow. Iya, kita tidak sempat pamit. Yaitu pada waktu ini kita mau apa? Tapi setelah itu Panglima itu nanya, kalian itu mau perang? Karena nanti jangan-jangan nanti kalau ada tembakan nangis gitu kan. Kami kita juga waktu itu. Masih umur berapa itu umur ya? 19 tahun. 19 tahun, di bawah 20 tahun dia. Ya, terus begitu kita berangkat, laporan pemberangkatan, kemudian gelar pasukan di Semarang, kita kan naik kereta. Lewatnya Jatimur pakai kapal perang waktu itu kan. Yaitu begitu saya berangkat dari kapal perang, di kapal perang itu waktu itu disampaikan sama komandan, ini kita tidak lama, paling lama nanti 3 bulan kita sudah pulang. Nah, waktu itu kan di situ kita diminta untuk menyiapkan pada saat mau mendarat, siapkan ransel dan pakan 1 setel, pakan cadangan dan munisi. Nah, kemudian waktu itu kita dibagi munisi 1 orang itu 200. Jadi 1 orang 200 itu di senapan itu ada 20. Di pinggang kanan kiri ada 80. Jadi kan sudah jumlah 100. Yang 100 masuk di ransel. Nah, setelah itu kita pendaratan di Kota Dili. Kita baru mau masuk di Kota Dili, waktu malam itu sudah dihantam meriam. Iya. Jadi kita mau masuk mendarat itu karena pertempuran hebat waktu itu kan. Mereka sudah sama di gunung karena Kota Dili itu kan kota pantai. Kota pantai ditembaki dari gunung itu. Dari pihak Bertelin ya. Yang akhirnya pada saat itu karena pertempuran hebat, kita melalui barat. Akhirnya kita bisa mendarat, masuk di sektor tengah waktu itu. Yang mana setelah di sana setahunnya 3 bulan, saya sampai 1 tahun.
sampai 1 tahun ya itu Keluar tidak, masuk hutan. iya di hutan, Iya. tidak mengenal lampu. Bergerak dan bergerak. Iya. Ini. Pokoknya Bergerak kasur tanah tanpa- bantalan batu ibaratnya itu. Oh, Itu. Bergerak dan bergerak. dan Iya. usia Pak Suniat masih 19. 19 waktu itu. Itu 19 tahun. Sama anak saya aja, tuan anak saya. Iya. Nah, kemudian begini. Dalam operasi itu kan melibatkan rakyat Oke. atau masyarakat. Yaitu ya selain laki-laki rakyat, itu kan mereka juga ada yang bergabung sama kita. Ya. Karena mereka juga memihak pada kita. Iya. Baik itu laki-laki maupun perempuan sebagai tenaga bantuan operasi TBO. TBO, Ya. tenaga bantuan operasi. Tenaga Ya. bantuan operasi, karena dia sudah menyatu hatinya dengan kita, maka pada saat itu juga ini bisa kita minta tolong yang bisa dipercaya. Betul-betul bisa dipercaya, mungkin sebagai kurir atau suruh nyari air untuk pada saat kita, karena waktu bertahan kita di gunung. Jadi air di sana itu sangat-sangat betul-betul dibutuhkan semuanya. Baik dari kita Ya, maupun musuh membutuhkan. musuhnya. Jadi karena air itu sangat dibutuhkan, tidak diracun. Bisa dibayangin kalau air itu diracun. Oh iya. Ya tak? Iya. Sama-sama mati kan? Tapi itu berarti ada semacam karena semuanya butuh ya. Ini ada Iya. satu kesadaran ini nggak boleh nih. Kalau diracun ini habis semuanya Habis begitu semuanya, ya. iya, Dia itu. juga akan habis gitu ya. Akan habis itu. Kemudian waktu itu masalah logistik masih sulit. Jadi sulit waktu itu ya memang ada logistik yang harus disampaikan di pasukan di depan. Itu dulu beras itu diterjunkan waktu itu. Terjunkan. Waktu kita Pakai di pesawat. ALI, Iya. waktu kita di ALI itu terjunkan dari Oh, diterjun dari udara. Iya. Di tengah Kemudian hutan untuk begitu bantuan ya? senjata berat, meriam dari armet itu juga sama. Pakai pesawat udara. Jadi terjun, jadi nanti sampai di koordinat berapa itu nanti baru dirangkai. Jadi betul-betul sangat sulit, namanya orang di pertempuran itu betul-betul sangat sulit demi untuk keselamatan kita. Kalau kita bergerak Bu ya, istilahnya kebetulan hujannya basah, ya kering sendiri. Saking sering bergerak ya. Kan dari daerah ke daerah tuh Bu ya, Iya. kadang dari sektor A ke sektor B. Sampai Iya. kita kan dari sektor tengah kan harus menguasai sektor tengah sampai Iya. selatan. Iya. Tapi waktu itu Pak Suniat masih umur Masih 20-an. Kalau Iya, Pak 20-an. Sumarno umur Saya berapa itu? 30 Bu. Saya Udah baru menikah? nikah. Saya baru nikah. Oh, baru nikah, udah Iya. ditinggal ya? Iya, Terus ditinggal. gimana itu, Pak? Menarik ini. Ya alhamdulillah Bu, karena non saya bukan orang bertempat juga waktu itu. Tapi kalau ditelepon oleh asisten, "Adik, kamu sekarang bergabung di Wismat." Ya namanya tentara, telepon sekali kan ya itu perintah. Gitu. Kami langsung ke Selawi, itu kan beri gempa kan kedudukannya Selawi. Di sana. Selawi. Itu kami ke sana melaporkan diri kepada pimpinan yang saya setelah lapor, nyonya kan sendiri Bu di asrama ini ya. Iya. Kami mohon bantuan untuk ketua kampung dulu selain Iya. RK Bu ya, rukun kampung. Nah tolong Pak RK, tolong nyonya saya dikirim dibawa pulang ke Cirebon karena saya alastasinya Cirebon Bu, kebetulan bawa pulang ke Cirebon. Alhamdulillah ya, dan alhamdulillahnya pula Bu, begitu ternyata nyonya sedang hamil gitu. Oh. Ditinggal pas hamil itu ya. Iya, Bu. Gitu. Saya pulang Agustus tanggal 10. Kalau Pak Sumarno berapa tahun? Kalau Pak Suniat tadi 1 tahun ya di. Ya hampir sama Bu. Saya Desember berangkat, Agustus pulang. Oh ya. Hampir rata-rata 1 Hampir tahun. 1 tahun ya. Itu berada di tengah hutan gitu ya Pak ya. Iya. Rambut sampai panjang gondrong. Ya, Pak. sampai segini dah. Rambut panjang gondrong. Gak pernah syukur, hanya Nggak mau syukur. pulang ya udah syukur. mau pulang ya udah syukur, kalau nggak syukur nggak boleh pulang. Jadi nampak serem-serem itu yang jambangnya. Jambangnya. Pada pangling nih Bu ya, ini siapa gitu. Ya luar biasa sekali Sobat YK, apa yang diceritakan oleh Pak Suniat dan Pak Sumarno tadi, betapa mereka, beliau itu terutama Pak Suniat ya, karena usianya masih di atas, di bawah 20 ini. Mungkin Sobat YK yang sekarang itu usianya di bawah 20 itu kita bisa, saya sekarang ngapain gitu ya. Ternyata pada tahun 60-an itu beliau ini pada usia di bawah 20 tahun, usia seperti mungkin banyak kan Sobat YK itu ternyata sudah, kalau boleh saya katakan, mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan. Artinya
bagaimana kemudian mereka memperjuangkan sejengkal tanah atau sejengkal wilayah negara kita, bagian dari negara kita yang akan diambil oleh orang asing. Jadi ini adalah satu bentuk rasa cinta ya Pak ya, cinta Iya, tanah air yang sangat cinta luar tanah biasa. Bagaimana sejengkal pun sebenarnya nggak boleh itu tanah kita itu direbut ya, dilepas ya, meskipun perjuangan bapak-bapak itu akhirnya ya kemudian karena peristiwa politik ya akhirnya terjadi, ya itu kita tidak boleh menyesali karena itu menjadi keputusan politik. Tetapi ada satu bukti bahwa pada tahun-tahun segitu Pak Sunia dan juga Pak Sumarno itu sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap negara ini, yang mungkin ini menjadi catatan buat kita semuanya Sobat YK. Beliau-beliau ini di usianya yang masih muda menurut saya itu sudah memberikan berkontribusi terhadap bangsa ini. Nah, kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan kepada negeri ini ya. Dulu saya yakin Pak Suniat sama Pak Sumarno nggak pernah bicara apa yang diberikan negeri ini pada kita ya, gaji berapa, nanti anak istri saya gimana, udah nggak kepikir ya Pak ya? Kepikir. Kok bisa ya Pak ya? Iya. Jadi benar-benar berpikirnya itu disuruh berangkat aja gitu. Nggak pikir masalah pangkat apa, nggak mikir. Nggak pikir pangkat jabatan itu nggak mikir ya? Nggak mikir. Saya yaitu waktu daftar tentara saya pokoknya ingin mengabdikan saya jadi tentara, dan memandang tentara itu ya waktu itu saya sangat cinta sekali kan. Wah, sepertinya keren gitu kan. Sangat keren sekali ya. Jadi itu tidak terpikirkan pangkat, jabatan, harta segala macam. Udahlah pokoknya semuanya diberikan untuk negara. Sangat luar biasa sekali, dan ini menjadi istilahnya refleksi buat kita semuanya sekarang ini Sobat YK, bangsa Indonesia yang saat ini menghadapi satu persoalan ataupun satu kondisi yang tidak mudah juga. Tapi seperti yang pernah Bung Hatta sampaikan ya. Bung Hatta atau Bung Karno ya, saya agak lupa. Yang kalau dulu bangsa kami itu menghadapi penjajah, tapi sekarang itu kalian itu menghadapi bangsa kalian sendiri. Nah, ini ada satu hal yang mungkin menjadi catatan kita bersama di dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mari kita merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita ini semuanya di masa-masa yang lalu, betapa untuk mempertahankan kemerdekaan yang sekarang ini kita nikmati ya. Kami generasi yang menikmati kemerdekaan Pak. Kami generasi yang mungkin menjadi menikmati buah kerja bapak-bapak di veteran ini ya, karena kami itu tidak lagi berhadapan dengan bangsa asing dalam sisi fisik ya, tetapi bagaimana kemudian kami sekarang istilahnya bersaing juga dengan bangsa asing untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, Pak Suniat sama Pak Sumarno menarik sekali apa yang tadi sampaikan, tapi saya masih tergelitik. Bisa nggak sih Bapak menceritakan satu sisi misalnya perempuan ya, mungkin bukan karena saya perempuan gitu ya, tapi saya melihat bahwa selalu orang berjuang itu laki-laki, tapi saya yakin kok Pak, perempuan itu pasti punya kontribusi juga. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, kontribusi perempuan-perempuan pada saat kemerdekaan itu seperti apa? Ya, jadi begini ya. Kebetulan kalau waktu saya di Timur Timur. Boleh diminum ya, sambil diminum ya. Kalau waktu di Timur Timur itu kebetulan mereka yang ikut berjuang itu laki-laki. Yang mengangkat senjata begitu ya? Ya, perempuan yang mereka bergabung menjadi tenaga bantuan operasi. Ya, TPO itu ya. Tetapi karena saya setelah jadi veteran itu kan merupakan suatu organisasi veteran, di situ yaitu ada veteran pejuang kemerdekaan dan ada veteran pembela kemerdekaan. Nah, ya, yang pejuang itu. Jadi ya karena saya bisa cerita karena waktu itu kan ada namanya Ibu Juwariah. Ibu Juwariah itu dulu kan terlibat pada peristiwa agresi militer 1 dan agresi militer 2 sampai dengan peristiwa serangan umum 1 Maret. Oh, luar biasa sekali. Ya, jadi beliaunya itu bercerita kepada kita bahwa kadang saya juga nanggap, Bu, dulu ikut berjuang pada saat apa? Saya terlibat sejak yaitu peristiwa agresi militer 1, 2 sampai dengan serangan umum 1 Maret. Lalu ditugas sebagai apa? Saya waktu itu sebagai kurir. Menarik sebagai nih. Kurir, kemudian ngantar surat. Waktu itu pernah dimintai tolong sama komandan. Komandan waktu itu saya lupa yang diceritakan, termasuk dia itu kan bergabung pasukannya
Pak Harto waktu Iya, itu Pak kan. Harto, ya, gitu, satu Maret, Waktu ya. itu termasuk ya ada Komarudin segala Iya, itu. iya. Ceritanya kan di sore hari dia itu diminta untuk ngirim surat dan senjata. Hmm. Satu pucuk senjata pistol. Waktu itu ceritanya kan senjata itu ditaruh di tempat tas yang mana di Iya. situ ada sayur-sayuran. Hmm. Nah karena menjelang Sore. senja, waktu itu kan ada jam malam. Jam malam. Jam malam menjelang senja itu ada sirine. Hmm. Nah kebetulan dia pas pulang itu ketemu sama patroli Belanda. Hmm. Kalau patroli, lalu Ibu Juwairah tadi diintiin, loh ini mau kemana ini? Tapi waktu kan masih muda ya, Iya. saya mau pulang habis belanja. Dia cerita, saya udah habis saya mau apa, pokoknya saya mati gitu. Nah terus dinaikin jeep waktu itu Iya, kan, iya. dengan tidak dicurigai dia bawa sayur, tapi di situ ada senjata Hmm. yang harus disampaikan. Kemudian waktu itu dia sampai di daerah Pleret, dia rencana mau pulang sana, terus turunnya waktu itu di daerah Gamelan apa mana waktu itu sekarang ya. Nah dia diturunkan di situ, dia tuh sampai karena dia merasa tidak diapa-apain, sampai terkencing-kencing. Dia cerita, saya ketawa, iya Bu, iya saya tuh wah udah nggak bisa jalan, begitu turun dari jeep nggak bisa jalan. Itu ceritanya seperti itu. Kemudian yang akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya, menyampaikan berita dan untuk menyampaikan senjata waktu Iya, itu. itu. Karena saya termasuk akrab sama beliau, Oh iya. ya termasuk itu di wilayah saya. Iya, Bu Juwariah itu Iya. salah satu tokoh juga ya, iya, tokoh perempuan yang sayang kita tidak bisa menghadirkan beliau di sini ya. Beliau Ini baru sudah saja, Baru belum saja. lama. Iya, Saya iya, dengar belum lama. iya. ada, Bu. Di usia berapa beliau? Eh, Situ 90-an ya? Enggak, belum. 88 80. waktu itu Oh, situnya, iya, 88. Iya, 88. itu salah satu Sobat YK itu beberapa cerita-cerita. Mungkin ada cerita yang lain Pak Suniat atau Pak Marno kaitan dengan apa namanya perempuan gitu ya. Karena kalau kita lihat film-film di perjuangan itu selalu ada ya dari perempuan-perempuan itu. Saya ingat waktu nenek saya itu apa namanya ketika Jepang itu bagaimana kemudian para perempuan itu membuat dapur umum ya Iya, secara apa namanya secara sukarela untuk diberikan kepada para pejuang gitu. Iya. Jadi begini ya memang peran seorang wanita itu tidak hanya di dapur ya, Iya. tetapi dalam peristiwa keadaan negara yang sangat membutuhkan peristiwa yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan. Memang peran di situ ada dapur umum ya masak. Tapi untuk diketahui ya, justru dapur umum itu tidak hanya untuk masak. Nah, itu di situ merupakan suatu markas. Oh. Markas komando strategis. Oh begitu. Iya, jadi bukannya kalau hanya untuk masak, enggak. Iya. Markas strategis itu untuk pimpinan pada pelaksanaan operasi, itu untuk merencanakan serangan. Di situ untuk briefing, mau nyerang kemana. Jadi tidak hanya masak. Ya memang fungsi utamanya masak, tapi Iya. tidak hanya difungsikan untuk masak. Nah itu selain itu, karena di situ merupakan satu markas komando, mereka di samping bantu masak juga sebagai kurir. Kurir ya. Kurir mungkin sambil belanja, dengan menyamar kan enggak Itu resikonya tinggi ya Pak ya? Iya betul. Kurir, Iya. itu Kalau bidang kurir. kesehatan biasanya Jadi beliau di situ. Biasa. secara umum kalau dapur umum tahunya kan hanya Iya, masak. iya, betul. Padahal enggak. Enggak. Di situ merupakan suatu markas. Markas perencanaan yaitu siasat untuk melaksanakan untuk pertempuran selanjutnya. Iya, luar biasa tuh Sobat YK TV, ini kita dapat informasi baru nih bahwa ternyata kita melihat bahwa selama ini perempuan itu hanya menyediakan dapur umum begitu ya, tapi ternyata di dapur umum itu juga menjadi pusat juga ya, pusat komando dan bahkan mungkin perempuan-perempuan yang memasak itu juga bisa menjadi kurir gitu Iya, ya. menjadi Jadi kurir, Termasuk tenaga kesehatan, walaupun keadaan keterbatas. Iya, luar biasa sekali dan waktu itu memang masih muda-muda ya Pak ya? Iya, masih muda-muda. Saya bayangkan Bu Juwaria usianya masih berapa Ya, itu ya? sekitar Masih 17 berapa Nah, ini waktu itu itu. sudah bersedia untuk Iya. dalam kondisi karena kondisi ya, hanya kondisi bangsa kita seperti itu dan menuntut. Pak Sunia dan Pak Sumano, tadi kita sudah bercerita sangat seru sekali tentang peristiwa dan masa lalu dan saya highlight gitu. Beliau-beliau itu masih sangat muda ketika memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa ya untuk berperang karena panjenengan ketika dikirim ke Timur Timur itu kan ya sudah
ya sudah ya nek misalnya kita tetap berusaha hidup, tapi kalau jenenge pertempuran kan nggak tahu ya. Dia Peluru tinggal itu kemana kan dua nggak punya harapan. mata ya. Pulang selamat atau pulang nama. Iya makanya, karena peluru nggak punya Iya. mata, jadi kemana dia mengarah kan tidak tahu ya. Jadi Karena memang peristiwa Timur-Timur itu kan nggak hanya Iya. ratusan, ribuan yang gugur. betul ya memang. Termasuk komandan saya gugur. Oh, jadi memang Saya. memang kita banyak cerita ya, generasi saya itu banyak mendapatkan cerita tentang peristiwa Timur karena mungkin generasi seusia saya itu masih bayi ketika peristiwa itu terjadi, jadi mungkin belum terlalu tahu. Tetapi dari sisi sejarah memang banyak kemudian diketahui bahwa memang peristiwa Timur itu sangat luar biasa begitu. Dan Sobat YK TV tadi Pak Sunia dan Pak Sumarno sudah menceritakan kepada kita semuanya tentang tentang peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Bapak berdua, saya bisa bertanya, kalau Bapak sekarang itu dengan dulu Bapak berjuang begitu, kemudian melihat keadaan sekarang ini dalam pandangan Bapak seperti apa, Pak? Jadi begini ya, sebetulnya kalau lihat situasi memang perkembangan ini karena perkembangan bebas ya sekarang. Memang, tapi tidak bisa untuk lepas tanggung jawab kepada negara. Yep. Dalam arti di Undang-Undang Dasar 1945 itu di situ tercantum setiap warga negara berhak dan wajib ikut pembelaan negara. Pembelaan negara. Jadi orang berjuang tidak harus angkat senjata. Oke. Untuk generasi muda kita, di samping belajar demi kemajuan negara, dia merupakan pengorbanan, tidak harus perang. Dia dengan belajar, susah payah, meninggalkan orang tua dari jauh untuk mencari ilmu. Itu merupakan suatu pengorbanan. Nah, karena negara kita ini kan tidak ada wajib militer ya. Tapi di Undang-Undang Dasar itu di situ tercantum setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sampai kapanpun kita itu mempunyai kewajiban untuk bela negara. Yeah. Maka dengan itu, dengan tidak adanya wajib militer di kita ini kan membentuk komponen cadangan, pasukan komponen cadangan, yang mana itu bisa diikuti dengan usia 18 sampai 35 tahun. Okay. Jadi karena mengambil kesadaran masyarakat itu sulit. Karena apa? Orang kalau udah mau masuk di latihan militer itu bayangannya nggak ringan, berat. Jadi saya juga prihatin untuk anak-anak muda kita itu kurang begitu tertarik untuk mengikuti pendidikan dasar komponen cadangan. Padahal ini sudah dilaksanakan. Nah, termasuk kami ini walaupun sudah pensiun dari TNI, itu juga masih wajib sebagai komponen cadangan. Pada saat negara dalam keadaan bahaya, kita siap untuk sebagai pasukan cadangan. Termasuk warga negara itu semuanya harus siap dan mau. Karena udah masuk di undang-undang. Iya. Makanya dengan adanya undang-undang itu kita dibekali yaitu untuk dilatih militer dasar selaku komponen cadangan. Oke, itu kalau kemudian kita yang anak-anak muda ini, generasi yang mengaku muda ini tidak bersedia untuk berjibaku untuk negara begitu, kita harus malu pada bapak-bapak ini ya. Beliau di usia yang sudah sedemikian tuanya itu masih juga punya semangat untuk untuk berbakti kepada negara dalam konteks komponen cadangan itu yang kemudian artinya ya suatu saat ketika negara memanggil dalam kondisi apapun ready ya Pak ya. Okay. Pak, satu lagi Pak, tadi belum tuntas nih pada kaitan dengan LVR ini, kaitan dengan pasukan perdamaian nih. Saya ingin karena ini kalau pasukan perdamaian ini kan sebenarnya ini menjadi kesempatan bagi kita semuanya ya Sobat YK TV yang masih muda untuk bisa ikut berbuat untuk negara, meskipun ini tidak dalam konteks perdamaian lokal ya di tingkat negara, tapi ini perdamaian dunia kan. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak tentang pasukan perdamaian ini, karena setahu saya ketika saya membaca undang-undang di tahun 2012 itu sudah masuk juga dalam komponen veteran ya. Pak Marno langsung. Baik begini ya. Jadi dengan adanya veteran yaitu pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, kemudian juga ada veteran Anumerta. Veteran Anumerta. Jadi veteran Anumerta yaitu veteran yang pada saat itu
dalam melaksanakan tugas tempur Nggih. gugur di daerah pertempuran. Oh. Jadi untuk pahlawan tersebut meninggal pada saat pertempuran itu juga diangkat sebagai veteran veteran ya. Anumerta. Hmm. Kemudian ini dengan adanya keveteranan ini makin lama kan makin habis. Ya. Padahal namanya negara itu kan untuk mempertahankan negara itu ada veteran. Karena apa? Negara bisa berdiri ada veteran. Iya, iya, betul. Kalau tanpa ada veteran, mustahil negara kita ini akan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Maka dengan bijaksanaan negara yaitu membentuk pasukan perdamaian, yaitu diangkat sebagai veteran perdamaian, yang mana masuk di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 secara resmi sebagai veteran perdamaian yang melaksanakan tugas misi PBB di daerah asing yang sekiranya pada saat itu terjadi konflik. Gitu. Jadi itu berarti masih sampai saat ini pun setiap orang yang dia pernah menjadi pasukan Garuda ya kalau Iya, namanya pasukan itu Mas akhirnya masuk menjadi veteran ya. Iya. Veteran perdamaian. Veteran perdamaian dan mungkin seperti tadi Pak Suniat sampaikan bahwa ya negara ini butuh veteran karena negara ini butuh orang yang memang sudah ditempa untuk memberikan kepada negara tanpa pamrih ya Pak ya. Iya. Nah ini kemudian makanya dengan adanya pasukan perdamaian ini veteran tidak akan pernah habis jadinya sekarang ya. Iya. Sekarang udah pasukan perdamaian keberapa Pak? Sekarang ini Pak? Saya Nggak Oh nggak apa, karena banyak sekali ya memang Iya. Sobat YKTV pasukan perdamaian itu memang sangat banyak sekali yang apa namanya kita ketahui kita dikirimkan oleh bangsa Indonesia ini ke beberapa negara. Sobat YKTV, kita sudah banyak berbincang dengan Pak Suniat dan Pak Sumarno. Beliau berdua saya nggak sampai belum mengenalkan ya. Pak Suniat menikah ketua atau sekretaris? Saya kebetulan ini saya kan ada 2 jabatan di veteran. Iya. Saya sebagai ketua ranting Kementerian Unggularjo, Oh ya. ketua LPRI Ranting Unggularjo dan wakil ketua cabang Kota Yogyakarta. Wakil ketua cabang Kota Yogyakarta. Kalau Pak Sumarno? Saya juga sama Bu Dua. Oh, Sebagai ketua ranting Gondokusuman iya. dan sebagai ketua cabang Nah, Kota Yogyakarta. jadi beliau berdua ini adalah Pak Sumarno itu sebagai ketua LVRI Kota Yogyakarta dan Pak Suniat ini sebagai wakil ketua LVRI Yogyakarta. Dan kita sudah berbincang banyak sekali Pak Suniat, Pak Sumarno, terima kasih sekali. Apa yang Bapak-bapak sampaikan ini sebenarnya bisa menjadi sebuah semangat bagi kita semuanya. Malu kalau kemudian kami sebagai anak muda, sebagai orang-orang yang mendapat mendapat kenikmatan dari perjuangan bapak-bapak itu tidak kemudian menggunakan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan membawa Indonesia itu pada jenjang yang terbaik. Ya kalau kita punya cita-cita Indonesia emas di 2045 ya, itu maka mari kita bersama-sama kita mencapainya. Saya ingin Bapak berdua bisa memberikan closing statement, pesan kepada semua pemirsa YKTV untuk terus menggelorakan semangat perjuangan, semangat mencintai negeri ini, sehingga ketika kalau kita sudah mencintai negeri ini, apapun kita berikan untuk negeri ini ketika negeri ini membutuhkan. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan itu kepada semua peserta YKTV. Monggo Pak Suniat. Pak Sumarno dulu. Oh, enggak, Pak Sumarno juga memberikan ya. Sedikit apa gitu loh, semangat biar kita bersemangat itu. Jadi begini ya, saya memang perlu untuk berikan kesan-kesan kepada generasi muda kita karena negara kesatuan Republik ini bisa merdeka yang mana pada saat itu kita akan dijajah Belanda tidak sebentar 350 tahun, kemudian Inggris 5 tahun, Jepang 3,5 tahun. Nah dalam perjuangan waktu itu namanya penjajahan kan penindasan, kita diminta kerja paksa tanpa digaji. Nah, pada saat itu sebetulnya perjuangan itu sebelum peristiwa proklamasi itu sebenarnya sudah terjadi beberapa perlawanan. Jadi ada para pemimpin kita, Hasanuddin, Siditiru, ada Sutyatin, kemudian Fatimura. Kemudian yang sangat terkenal waktu itu kan peristiwa Perang Diponegoro yang pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Nah, dengan adanya peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah
yang betul-betul itu kita harus memperhatikan demi untuk negara kesatuan Republik Indonesia tetap merdeka, untuk kemajuan. Jadi generasi muda yang akan datang harus punya rasa tanggung jawab dan punya keyakinan bahwa saya mampu bisa. Karena apa? Dengan landas keyakinan untuk menempuh Indonesia negara maju itu akan pasti akan tercapai. Itulah. Jadi saya minta tidak ada istilah ragu-ragu. Jadi generasi muda sekarang itu harus punya keyakinan. Baik itu dalam menempuh ilmu, dalam perjuangan apapun, semuanya harus punya keyakinan. Karena apa? Orang yang melaksanakan ragu-ragu akan gagal. Tapi kalau yakin, insya Allah Tuhan akan meridhoi. Jadi itu suatu semangat, yaitu kalau pada waktu itu sebelum merdeka, setelah merdeka istilahnya itu merdeka atau mati, rawe-rawe atas malang-malang putung. Luar biasa. Merdeka atau mati, rawe-rawe atas malang putung ya. Mati satu tumbuh 1000. Wah, itu betul Pak, mati satu. Jadi kita tidak akan pernah kehabisan ya. Semangat itu nggak boleh berhenti dengan adanya kita merdeka, karena merdeka itu bukan sebuah akhir. Kemerdekaan itu bukan sebuah akhir, tapi kemerdekaan itu adalah sebuah awal juga ya. Itu awal untuk diperjuangkan. Iya betul Pak Mano. Mungkin Pak Mano mau menyampaikan sesuatu? Monggo. Pesan kepada anak cucunya Pak. Sambil minum. Iya boleh. Ya kembali sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Niat, khususnya kami selaku veteran Indonesia Bu ya. Kalau veteran pejuang, pembela, tidak ada veteran kelanjutannya, akan habis veteran. Ya. Contoh saja umpamanya veteran pejuang 45 sudah di Jogja ini tinggal 27. Tinggal 27 orang Jogja ya. kota loh Bu ya, tinggal 27. Yang awalnya sampai ratusan. Itu jadi kan habis. Iya. Makanya tolong kepada katakanlah kepada generasi muda ini, mari negara ini kita angkat bersama, kita perjuangkan bersama, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama akan terwujudkan. Iya, luar biasa. Dan kita semuanya harus menjawab tantangan atau perintah dalam tanda petik Pak Sumarno ini sebagai sebuah perintah bagi kita semuanya untuk mempertahankan, untuk mengangkat derajat bangsa ini dengan segala daya dan upaya. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini kita perlu mensyukuri, dan salah satu bentuk syukur kita itu kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para veteran ini. Seperti yang tadi disampaikan, tanpa veteran kemudian negara ini tidak ada, karena beliau-beliau lain yang berjuang untuk kita. Sehingga memang semangat veteran ini harus kemudian terwarisi oleh generasi muda. Mungkin musuh yang dihadapi sudah tidak sama, tetapi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan darah, dengan dan air mata, harta dan tahta, semuanya itu kita perjuangkan, kita berikan untuk bangsa, diberikan oleh beliau-beliau ini untuk kemerdekaan bangsa kita. Tidak boleh kemudian itu lepas begitu saja. Kita harus tetap memperjuangkan, dan kemerdekaan yang tidak diisi itu hanya sekedar narasi dan basa-basi. Jadi jangan sampai kemudian kemerdekaan yang sudah diperjuangkan Pak Suniat, Pak Sumarno dan teman-teman ini kemudian tidak kita isi dengan baik, karena itu nanti hanya akan menjadi sebuah basa-basi saja. Kemerdekaan ini adalah sebuah hal yang memang merupakan merupakan sesuatu yang harus kita pertahankan, harus kita isi, kita perjuangkan untuk kemudian tetap Indonesia itu harus tetap ada sampai kapanpun ya Pak ya. Harus tetap ada sampai kapanpun, dan itu menjadi tanggung jawab kita Sobat YKTV, ya anak-anak muda, generasi muda yang sekarang ini sedang berjuang untuk menempuh ilmu, untuk kemudian memperjuangkan perekonomian negara. Ini adalah bagian dari kontribusi kita semuanya Sobat YKTV untuk negeri ini. Selamat ulang tahun negeriku tercinta. Semoga engkau tetap akan jaya sampai kapanpun. Terima kasih kepada Pak Suniat, Pak Sumarno. Terima kasih atas perjuangan bapak-bapak semuanya. Terima kasih untuk semua veteran di seluruh Indonesia. Kami anak muda, kami generasi muda yang saat ini menikmati kemerdekaan yang Bapak dan Ibu perjuangkan, akan tetap mempertahankan negeri ini sampai kapanpun dengan cara kami, dengan darah kami, dengan keilmuan kami, dengan otak kami, dengan semua kemampuan kami, sehingga apa yang tadi disampaikan Pak Sumarno, Pak Suniat akan menjadi kenyataan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Suniat dan Pak Sumarno atas waktunya, dan
Sobat JKTV, kita sudah berbincang tentang apa yang terjadi di masa sebelum kita merdeka. Dan saatnya kita sebagai anak bangsa ini mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang positif. Jangan pernah tanya apa yang diberikan negara ini kepada kita. Tapi tanyalah apa yang sudah kita berikan kepada negara kita. Kita makan dari sini, kita minum dari sini. Malu kalau kemudian kita tidak memberikan apa-apa untuk negeri kita. Terima kasih, saya Wiwit Widyastuti dari Studio YKTV. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan kita akan bersemangat untuk mengisi kemerdekaan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.